Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan sebuah cerita tentang pengalaman Ocha ketika bekerja di sebuah PT di Karawang. Katanya dia sempat berteman dengan sosok gaib yang ada di sana. Nah, seperti apa pertemanan mereka? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Rosa atau biasa dipanggil Ocha. Aku bukanlah seorang indigo, namun aku pernah mengalami kejadian mistis di tempat kerjaku dulu. Aku ingin sedikit berbagi cerita ke kalian dan mungkin akan menjadi pembelajaran untuk kalian nanti. Jadi ceritanya pada tahun 2018 yang lalu, aku putuskan untuk pergi merantau bersama buleku yang bernama Juniana. Di tahun itu juga, aku baru lulus dari sekolah menengah kejuruan alias SMK. Awalnya, aku tidak diperbolehkan merantau oleh kedua orang tuaku. Namun dengan adanya bule, akhirnya orang tuaku pun mengizinkanku. Dengan berkata, aku harus satu kerjaan dengan bule. Buleku, Juniana, lulus pada tahun 2017 yang jaraknya hanya 1 tahun denganku. Tapi yang sebenarnya usia kami sama, karena kami lahir di tahun yang sama. Yang membedakan hanya bulan kelahiran kami. Bule bulan Juni, yaitu seperti namanya ya, sedangkan aku bulan Juli. Sangat unik kan? Ketika ibuku tengah hamil aku, nenekku juga mengandung bule. Jadi ya kita lahir hampir bersamaan. Tapi kalian jangan berpikir aku nggak naik kelas karena hal ini ya. Yang sebenarnya itu aku masuk taman kanak-kanak dulu, sementara buleku itu langsung masuk sekolah dasar. Jadi ada jeda 1 tahun. Oke, kembali ke cerita. Sebelum ijazahku sempat keluar, aku sudah berangkat ke Cikarang. Di sana sudah ada buleku yang satunya. Lebih tepatnya kakak dari Juniana. Namanya Lestari. Dia 2 tahun lebih tua dari kami berdua. Kami berdua pun berangkat dengan travel. Ada rasa campur aduk dalam diriku. Banyak pertanyaan di kepalaku. Contohnya seperti, apa aku akan betah di sana? Aku akan melamar kemana? Pasti aku sangat rindu orang tua dan adik-adikku, dan lain-lain. Singkatnya saja, kami telah sampai di gang tempat bule Lestari mengontrak. Jalan itu tidak terlalu kecil. Sebenarnya muat sih untuk mobil, cuma sempit karena banyaknya pedagang kaki lima di pinggir jalanannya. Akhirnya kami putuskan untuk jalan kaki saja dan menghubungi buleku. Halo mbak, kita udah sampai. Ini lurus terus, tanya Juniana setelah panggilannya diangkat. Tunggu situ aja, biar aku nyusul, ucapnya tanpa mengakhiri panggilan. Kami memutuskan untuk jajan di penjual yang ada di sana sambil menunggu kedatangan bule Lestari. Tidak berapa lama, ya mungkin sekitar 10 menit lah, bule pun sudah ada di belakang kami. Jajan apa? Lihatnya apa? Jawab Juniana agak ngegas. Ya biasalah kakak beradik itu, tanpa ucapan yang ngegas gak akan solid. Singkatnya setelah kami selesai jajan, kami berjalan menuju kontrakan. Aku melihat ke sekeliling, ada banyak kontrakan-kontrakan di sana, dan terutama warteg ada di mana-mana. Aku dan bule Juniana berjalan tanpa memperhatikan bule Lestari, yang ternyata dia sudah berbelok ke gang yang lebih kecil. Loh, di mana bule? Tanyaku sambil mengedarkan pandangan. Lah iya, di mana ya? Juniana malah balik tanya. Kami terus mengedarkan pandangan. Kami terlihat seperti orang bodoh dengan celingukan. Untungnya di sini tidak ada yang mengenal kami, jadi aman lah, gak malu-malu amat. Mungkin ada 1 menitan kami pelongo-pelongo. Akhirnya kami melihat bule Lestari di depan gang dengan kedua tangan dilipat menatap kami berdua. Kami langsung cengengesan dan berjalan menghampirinya. Tanpa ada percakapan,
Bule langsung berjalan menuju kontrakannya, diikuti kami berdua. Di gang ini kanan kirinya adalah kontrakan dengan tembok yang menempel satu sama lain. Dan akhirnya tibalah kami di depan pintu kontrakan yang bule tinggali. Bule Lestari merogoh saku celananya untuk mengambil kunci. Setelah pintu terbuka, aku sedikit terkejut dengan ruangan di dalamnya. Hanya ada 2 ruangan, yaitu untuk kamar tidur dan dapur yang disekat tembok setengah untuk toiletnya. Hawa yang aku rasakan ketika masuk untuk pertama kali, gak ada rasa apapun sih. Tapi sepertinya aku betah tinggal di sini deh dengan kedua orang ini tentunya. Setelah duduk dan memakan jajan yang kubeli tadi, aku langsung menghubungi orang tuaku dengan melakukan video call dengannya. Setelah cukup lama mengobrol dengan ibu, akhirnya panggilan berakhir ketika akan maghrib. "Siapa yang mau mandi dulu?" tanya Bule Lestari. "Aku," jawabku dengan mengacungkan jari telunjuk. Singkat waktu, keesokan harinya Buleku Lestari berangkat kerja seperti biasanya. Sedangkan aku dan Bule Juniana masih tidur karena lelah perjalanan kemarin. Alarm berbunyi di jam 8 pagi. Kami bangun dan bersiap untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan kemeja putih dan celana serta hijab hitam. Sebelum itu, gak lupa kami mandi dan sarapan. Yang paling penting adalah berkas-berkas lamaran pekerjaan yang sudah kami siapkan di rumah sebelum berangkat ke sini. Kami menggunakan ojek online untuk pergi ke yayasan menaruh lamaran pekerjaan. Kami berdua sibuk mengotak-atik ponsel untuk mencari ojol terdekat. "Yes, dapat nih. Semoga masih muda dan ganteng," ucap buleku antusias. "Ada-ada aja kamu, Bule," ucapku tertawa dengan menggelengkan kepala. Tidak lama menunggu, akhirnya ojol yang kami pesan tiba. Dan ternyata tak seperti yang diharapkan oleh buleku. Ternyata yang datang adalah bapak-bapak. Ingin rasanya aku tertawa, namun aku tahan. Berbeda dengan ojolku yang datang. Orangnya masih muda dan menurutku lumayan tampan sih. Oh iya, ojol yang kami pesan sepeda motor ya. Jadi kami berdua berbeda boncengan, tapi tetap satu arah tujuan. Singkatnya, perjalanan telah sampai di yayasan. Mungkin ada sekitar 10 menitan. Kami turun dan melihat betapa luasnya tempat itu. Kami pun merasa canggung, karena ini adalah pengalaman pertama kami. Banyak sekali orang-orang dengan pakaian seperti kami. Yang jelas mereka juga sedang mencari pekerjaan. Kami mencoba untuk mendaftar di PT yang sama. Namun takdir berkehendak lain. Kami diterima di PT yang berbeda. Dan dengan catatan tentunya, tidak mudah ya untuk masuk di PT. Banyak sekali rintangan yang harus kami hadapi dan harus bolak-balik ke yayasannya juga. Belum lagi ada tes tertulis, tes kesehatan dan lain sebagainya. Dan itu jaraknya tidak cepat, bahkan sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kami juga mendaftar ke beberapa PT, bahkan sampai datang ke sana, namun belum diterima. Aku singkat aja ya, biar ceritaku ini tidak membosankan. Bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan atau berproses di PT, pasti tahulah rasanya bagaimana. Jadi singkatnya, setelah kami selesaikan semua proses, aku telah dijadwalkan untuk berangkat minggu depan di sebuah PT. Ya, sebut aja PT B lah, karena aku tidak yakin untuk menyebutkan nama PT tersebut, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan buleku 2 minggu lebih lama dariku panggilannya, karena prosesnya juga lebih banyak dari aku. 1 minggu kemudian, aku merasa sangat bersemangat, karena ini adalah hari pertamaku bekerja. Aku bangun jam 5 pagi, karena alarm Bule Lestari juga. Kami mandi bergantian dan melakukan sholat juga bergantian. Bule Juni juga bangun, tapi cuma untuk sholat, habis itu tidur lagi. Sedangkan kami berdua membuat sarapan. Setelah selesai, kami pun makan bersama. "Kamu udah tahu PT-nya di mana, Sa?" tanya Bule Lestari. "Udah kok Bule, kemarin sempat diantar sama pihak yayasan." "Hati-hati ya nanti. Oh iya, ini ada sedikit uang buat jaga-jaga," kata Bule sambil menyodorkan uang 50.000 untukku. Makasih Bule." "Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya.
Kalau ada apa-apa, langsung telepon bule. Iya bule. Singkatnya, setelah buleku berangkat, aku memesan ojol untuk pergi ke PT-nya. Sekitar 5 menit, ojol itu telah sampai. Baru pertama kali kerja ya Neng? Tanya ojol itu ketika sudah di perjalanan. Iya bang. Pantesan, mukanya masih kecil. Keterima di mana Neng? Di PTB bang. Oh itu. Di sini tinggal sama siapa? Sama saudara bang. Oh iya bener. Hati-hati Neng. Apalagi baru merantau. Nengnya asli mana? Dari Pekalongan bang. Oh, udah sampai nih Neng. Tidak terasa aku telah sampai di depan gerbang PT tersebut. Wah, gak nyangka ya aku bisa kerja di PT ini. Gumamku dalam hati. Neng, panggil abang ojek yang seketika membuyarkan lamunanku. Iya bang, ucapku sambil menyodorkan uang. Setelah ojol itu pergi, aku merasa gugup untuk masuk ke dalam gerbang itu. Aku putuskan untuk menghampiri Pak Satpam. Pak, mau tanya, karyawan baru harus kemana ya Pak? Oh, itu Neng, nunggu di ruangan itu. Tunjuk Pak Satpam. Oh iya, makasih ya Pak. Sama-sama. Aku pun berjalan menuju ruangan yang dimaksud dengan jantung yang deg-degan. Sampai di ruangan itu, ternyata banyak anak-anak baru yang sama sekali tak kukenal. Tanpa ragu aku langsung duduk di salah satu bangku yang kosong. Nama kamu siapa? Tanyaku dengan orang di dekatku dengan menjulurkan tangan. Nita, kamu siapa? Ucapnya menyambut tanganku. Aku Ocha. Akhirnya dari perkenalan kami itu, kami menjadi teman dekat. Mita ini adalah orang asli sini, dan tempat tinggalnya juga tidak jauh dari PT. Dia suka jalan kaki untuk berangkat, hitung-hitung olahraga katanya. Tidak berapa lama, ada seorang senior dengan seragam datang dan menyuruh kami semua untuk masuk ke ruangan lain yang lebih dalam. Di sana kami memperkenalkan diri masing-masing dan dari mana asal kami. Setelah selesai perkenalan, kami diajak untuk melihat produksi di dalam dan melihat karyawan-karyawan yang bekerja di mesin compire. Sedikit penjelasan untuk kalian yang mungkin tidak tahu ya. Mesin compire adalah sistem mekanik yang digunakan untuk memindahkan bahan atau produk dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Nyebutnya compire atau conveyor ya. Itulah pokoknya. Setelah kami diperlihatkan proses pembuatan dari awal sampai akhir, akhirnya kami ditempatkan di masing-masing posisi untuk melihat senior-senior lain yang sedang bekerja. Oh iya, di sini adalah PT pembuatan elektronik ya, dan yang diproduksi adalah speaker dari ukuran kecil sampai besar. Aku ditempatkan pada posisi kedua setelah mesin utama, yaitu bagian menyatukan magnet dan besi yang bentuknya kotak kecil dan tengahnya ada besi yang menjulang ke atas, namun permukaan bawahnya datar. Dan besi menjulang itu akan dimasukkan magnet yang sebelumnya dari mesin pertama sudah diberikan perekat yang baunya cukup menyengat di hidung. Aku terpisah jauh dari Mita. Dia di bagian paling akhir dari proses ini. Wati, nanti diarahin ya ini. Kalau bisa, kalian gantian, biar dia cepat bisa. Ucap leader pada perempuan yang sedang bekerja di posisi itu. Siapa? Ucapnya. Setelah leader itu pergi, aku memperhatikan cara kerjanya, dan Teh Wati menjelaskannya. Kamu paham gak? Tanyanya setelah lama menjelaskan sambil tangannya masih sibuk dengan jalannya mesin compire. Paham Teh? Jawabku. Yang bener, soalnya dulu waktu aku pertama kali, aku diajarin gak ngerti-ngerti, sampai pada kesel yang ngajarin. Ucapnya terkekeh. Hehe, Teteh udah lama ya di sini? Tanyaku ikut terkekeh. Enggak, Teteh baru aja 1 minggu. Mana udah suruh ngajarin anak baru. Agak sedeng tuh mereka. Ucap si Teteh dengan menggerutu. Oh, baru seminggu kok udah lancar banget Teh. Ngomong-ngomong, mereka siapa? Tanyaku penasaran. Lancar dari mana? Ini Teteh cepat karena biar nggak neter. Soalnya Teteh sering neter. Mana nih compire cepat amat? Nah, yang nyuruh ngajarin kamu itu tadi si leader. Ucapnya ku balas dengan anggukan. Nih, kamu mau cobain? Tanyanya. Takut salah Teh? Gak apa-apa. Bang, pelanin mesin lu.
ucapnya pada seorang lelaki yang duduk di mesin. "Iye pok," jawabnya. "Hati-hati lu, dia galak," ucapnya dengan memandangku. "Sembarangan lu," jawab Tehwati. Aku sedikit terkekeh. Aku diajari Tehwati sampai aku lumayan bisa menguasai cara kerjanya. Tinggal menyesuaikan kecepatannya. Kalian tahu berapa produk yang harus kami buat dalam sehari? 1.500. Jumlah yang lumayan fantastis, bukan? Singkatnya, jam istirahat telah tiba. Kami semua berbondong-bondong menuju kantin. Aku bersama dengan temanku yang bernama Mita, dan Mita sekarang juga membawa teman barunya. Namanya itu Dita. Kami bertiga pun bergegas mengambil nasi yang ditaruh di dalam kotak nasi yang ukurannya gede, tapi dalamnya dikit pakai banget. Jadi waktu kita buka kotak itu, isinya tuh kayak cuma nasi setengah centong. Kalau kita sendok, ya bisa dihitung jari. Pokoknya dikit banget. Gak bakal kenyang lah kalau cuma makan itu. Terus lauknya ada 3 macam. Itu pun dikit-dikit semua. "Ini nasi orang apa nasi kucing sih?" gerutu Dita. "Iya ya, kok bisa dikit banget gini? Emang setiap kerja di PT itu makannya gini ya?" ucapku menimpali. Itu adalah pengalaman pertama kami bekerja, dan ternyata makanannya begini. Tapi sih masih harus tetap syukur ya. Untung aja dikasih makan. "Kayaknya gak kenyang aku," ucap Mita. "Sama," ucap kami berdua. Boleh gabung gak?" Tiba-tiba ada satu senior yang gabung dengan kami. "Boleh teh, silahkan," ucap kami bertiga. "Teteh beli bakso di mana?" tanya Dita. "Tuh di sana," tunjuk si Teteh ke depan gerbang yang jauh di sana. "Waduh, jauh banget." "Ya emang, tapi daripada kelaparan, kalau makan yang dari sini aja nggak cukup. Nanti jam 2 juga udah lapar lagi," ucap si Teteh dengan menuang bakso ke kotak makanannya. "Kamu mau?" Teteh menawari kami bertiga. "Mau teh," ucap Dita. "Aku juga," ucap Mita. "Kamu nggak mau?" tanya Teteh menawariku. "Enggak teh," jawabku yang aslinya sih pengen ngicipin. Cuman malu aja kalau mau minta. Mending besok beli sendirilah. Setelah ngobrol-ngobrol ringan, barulah kami tahu namanya itu Teh Widi. Setelah makan siang selesai, kami pun menuju musola PT untuk melaksanakan sholat. Singkatnya, jam masuk pun sudah tiba. Kami semua masuk untuk melanjutkan pekerjaan. Aku dan anak baru lainnya bergantian dengan senior yang mengajari kami, hingga pada saat pukul 3 sore, kami pun dipanggil untuk ke ruangan. Di sana, kami ditanyakan ukuran seragam yang akan kami kenakan. Setelahnya, kami disuruh untuk kembali ke line untuk melanjutkan pekerjaan sampai jam 4 sore. Tapi sebelum itu, kami diberi break 10 menit untuk sholat asyar. Singkatnya, hari pertama kerja pun selesai, dan tiba saatnya hari kedua. Dengan masih seperti biasa, aku naik ojol untuk berangkat pulang. Hari ini masih sama seperti hari kemarin, menggunakan seragam hitam putih. Dan kalian tahu, hari ini kami para anak baru sudah diberi tanggung jawab untuk mengerjakan bagian kami masing-masing, seperti apa yang kemarin kami pelajari. Dan dengan hasil yang tidak ditarget, karena kami semua masih baru, kecuali yang pegang mesin pertama adalah senior yang wajahnya baru aku lihat. Tidak terasa jam makan siang pun tiba. Oh iya, selain break 10 menit untuk sholat asar, di jam 9 juga ada break 10 menit yang terserah kalian mau lakukan apa. Awalnya semua terasa baik-baik saja, sampai akhirnya di break sholat asar ada pengumuman dikasih tahu bahwa ada lembur sampai jam 9 malam, termasuk untuk anak baru. Jadi habis break sholat asar, kami lanjut kerja sampai jam 6 sore. Baru istirahat lagi 40 menit buat makan dan sholat. Dan tentunya makan ditanggung oleh pihak PT. Kami dikasih pop mie untuk makan. Setelah aku selesai makan dan sholat, aku memutuskan untuk ke toilet sendirian. Semuanya baik-baik saja, gak ada yang janggal. Sampai akhirnya ada bunyi di toilet paling ujung. Jadi ada beberapa toilet di sana yang berjejeran dengan pintunya masing-masing, dan yang paling belakang itu bunyi glutuk-glutuk gitu, kayak orang yang sedang pakai toilet. Tiba-tiba hening,
Aku pun keluar toilet dan menuju ke wastafel. Ketika aku sedang berkaca, di toilet paling ujung itu bunyi lagi, seperti layaknya menyiram toilet yang habis digunakan. Penasaran siapa yang pakai? Gumamku sendiri sambil menunggu siapakah sosok yang akan keluar dari sana. Aku sengaja agak lama di sana, tapi nggak keluar-keluar orangnya. Dia malu kali ya, atau masih pup kali? Gumamku lagi sambil meninggalkan toilet. Aku balik lagi ke tempat loker. Dari mana kamu? Tanya Mita. Toilet? Toilet? Siapa yang mau ke toilet? Aku ikut, ucap Teh Widi tiba-tiba di sampingku. Aku yang habis dari toilet, Teh, bukan mau ke toilet, jawabku. Kamu berani ke toilet sendiri? Tanyanya terasa heran. Ya beranilah, Teh, emang kenapa? Nanti aja deh ceritanya. Anterin aku ke toilet yuk, mau nggak? Tanyanya. Ayolah, sekalian Teh, aku mau pipis, sambung Dita. Udah deh Dita, tapi kamu tetap ikut ya, ucap Teh Widi. Iya Teh. Mit, ikut nggak? Ajakku. Enggak, aku sini aja. Akhirnya kami bertiga pergi ke toilet bersama. Setelah Teh Widi keluar dari WC, dia pun cuci tangan di wastafel. Yang udah tahu cerita di sini pasti nggak bakal berani ke toilet walaupun siang hari, pasti minta temen, ucap Teh Widi membasuh wajahnya. Kenapa Teh? Tanya kami berdua heran. Nanti aja ceritanya, jangan di sini. Tiba-tiba bel berbunyi, tanda untuk mulai bekerja. Lalu kami bertiga pun meninggalkan toilet. Kamu tinggal di kontrakan mana, Cak? Tanya A. Kevin setelah mulai duduk di mesinnya. Kontrakan A nomor 8, jawabku yang duduk di kursiku. Oh iya, sekedar memberitahu, tempat kerjaku atau bagian produksi itu semuanya duduk, kecuali bagian packing, baru mereka semua berdiri. Kenapa nggak ngontrak deket sini aja, biar bisa jalan kaki? Pasti kamu kesini naik Grab kan? Iya, kok tahu A? Iyalah, kebanyakan anak yang baru masuk naiknya Grab. Oh, aku kan tinggal sama buleku A. Aku nggak berani ngontrak sendiri, dan pasti nggak dibolehin orang tua. Iya juga sih, kamu kan masih pertama merantau kan? Singkat waktu, pekerjaan pun selesai di jam 9 malam. Rasanya lelah sekali, karena ini pertama kali kerja, langsung lembur. Karena aku kebelet lagi, aku pun pergi ke toilet sendiri lagi. Karena selain tidak mau merepotkan orang lain, aku juga termasuk orang yang pemberani. Setelah di toilet, aku mengalami kejadian yang sama. Terdengar toilet yang paling ujung, namun kali ini sedikit berbeda. Karena tiba-tiba lampu redup dengan sendirinya. Teh, siapa yang di dalam? Tanyaku dalam kesunyian toilet. Kembali toilet itu berbunyi. Teh, panggilku lagi, tapi tidak ada sautan. Sombong banget sih, gerutuku yang keluar dari dalam toilet. Teh, mau aku tungguin gak? Biar keluar bareng? Tanyaku lagi memastikan. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Ya udah, aku putuskan untuk keluar saja. Ya udah, aku duluan Teh, ucapku berlalu pergi. Aku berjalan keluar toilet dan aku dapati telah sepi. Aku melihat di kejauhan ada seorang lelaki di ruang produksi. Aku memicingkan mata sampai tiba-tiba, "Woi, ngapain? Kok belum keluar?" Tanya seorang senior laki-laki yang menghampiriku. Abis dari toilet," jawabku sedikit tergagap. "Sendiri?" tanyanya. "Iya." Kemudian dia melotot kepadaku. "Kenapa?" "Gak apa-apa. Udah, sana balik. Aku mau matiin lampu dan nutup pintu." Aku pun langsung berjalan meninggalkan dia. Sampai baru beberapa langkah. "Lain kali jangan ke toilet sendiri, minta temenin," ucapnya. "Aku gak mau ngerepotin orang lain," jawabku tanpa menoleh. "Kena baru tahu lu," gumamnya yang aku cuekin. Sesampainya di luar gerbang, aku mencari-cari ojol yang sudah aku pesan. Singkat ceritanya aja, keesokan harinya, setelah aku sudah sampai di PT dan sedang nongkrong di loker sambil menunggu bel mulai, "Teh, ceritain yang semalam dong," ucapku menghampiri Teh Widi. "Jadi toilet itu angker, Cak. Kebanyakan senior udah tahu ceritanya.
dari senior-senior yang sebelumnya juga. Makanya yang udah tahu ceritanya gak pada berani ke toilet sendirian, jawabnya. Tiba-tiba teman-temanku yang junior pun datang ingin mendengarkan cerita itu. Tak hanya Mita dan Dita, ada juga yang lainnya. Aduh, belum cerita udah merinding aku, gumamnya yang mengusap tangannya. Jadi katanya, dulu di sini ada anak PT yang bundir. Dan masalah bundirnya itu nggak ada yang tahu kenapa. Rumornya sih ada yang bilang soal percintaan. Dan yang lebih parah, katanya gara-gara tekanan dari senior yang galak. Dia kan anak baru tuh, mungkin mentalnya nggak kuat. Soalnya dulu senior di sini pada galak-galak, nggak kayak sekarang. Pokoknya galaknya keterlaluan deh. Teh Widi menarik nafasnya sebelum melanjutkan ceritanya. Dan bel mulai bekerja pun berbunyi. Kami langsung mengeluh. Lanjut nanti ya ceritanya, kalau makan siang atau break, ucap Teh Widi yang bangkit dari duduknya. Kami semua mengangguk dan mulai pergi ke tempat produksi. Sebelum mulai bekerja, diadakan briefing seperti biasa. Ada 2 anak baru lagi, tapi mereka berdua sudah mengenakan seragam. Dan ternyata setelah diberitahu, mereka adalah senior yang dipanggil lagi untuk bekerja. Setelah briefing selesai, kami semua menempati posisi masing-masing. Dan salah satu senior baru itu duduk di sampingku. Masa iya gue balik lagi di posisi ini? Gerutu dia yang sedikit agak gemoy. Kenapa teh? Ini masa dari dulu di posisi ini terus gue? Ucapnya. Mau tuker? Tanyaku yang basa-basi. Oga gue di posisi elu, ribet. Nama lu siapa? Tanyanya. Rosa, panggil aja Ocha. Oh, kenalin, gua Mutia. Aku pun mengangguk. Setelah kami mulai berjalan memproduksi, aku mendengar keluhan dari Teh Mutia. Kayak misal, Ocha, yang lurus dong, biar gampang akunya. Lalu tidak lama kemudian, Ocha, lemnya jangan sampai ke tengah Ocha. Aku sampai meminta maaf berkali-kali. Padahal waktu aku bareng Teh Sri yang di sampingku waktu kemarin, dia nggak pernah tuh ngeluh. Lu yang bener dong, biar gua nggak susah. Keluhnya lagi dan ku balas dengan anggukan. Bawel banget pokoknya. Sampai akhirnya break pun tiba. Kenapa Cak? Pasti gara-gara si Mutia ya? Tanya Teh Widi. Dan aku mengangguk. Dia emang orangnya gitu dari dulu. Padahal kerja ada tugasnya masing-masing, tapi mau enaknya aja, ucapnya. Walah, yaudah aku ke toilet dulu deh, ucapku lalu berdiri. Mau dianterin gak? Gak usah Teh. Yaudah hati-hati. Aku mengangguk dan berlalu pergi. Seperti biasa, di toilet aku mendengar seperti itu lagi di toilet paling pojok. Karena aku masih kesal, lalu aku menghampirinya. Siapa di dalam? Dan lagi-lagi tidak ada jawaban. Tidak ada orang lain di toilet selain aku dan orang ini yang di dalam entah siapa. Aku masih berdiri di depan pintu toilet itu. Dan kembali terdengar suara seperti menyiram. Udah, tanyaku lagi. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya kuputuskan untuk mengetuk pintunya. Baru 1 kali ketukan, ternyata pintu tidak terkunci. Alhasil pintu agak sedikit terbuka. Dengan nekat karena penasaran, aku membuka pintu itu pelan-pelan, takut kalau ada senior di dalamnya. Pintu pelan terbuka, dan ternyata tidak ada siapapun di sana. Toilet duduk itu pun tertutup, padahal biasanya terbuka. Banyak sarang laba-laba juga di toilet tersebut. Kok gak ada siapa-siapa? Lah terus, tadi yang nyiram toilet siapa? Gumamku dalam hati. Melihat itu, nafasku sedikit tersengal. Hening, tidak ada suara apapun. Sampai akhirnya, toilet yang tertutup itu berbunyi. Aku mengerutkan kening. Apa ada hewan di sana ya? Gumamku dalam hati. Kembali toilet itu berbunyi, membuatku penasaran. Entah kenapa, saat itu aku tidak merasa takut sama sekali. Lalu kuputuskan untuk membukanya. Dan tiba-tiba, aku mengalami senam jantung. Tidak ada apapun di sana. Aku menghela nafas dan berjalan pelan meninggalkan toilet pojok itu. Namun, baru 3 langkah,
tiba-tiba aku mendengar pintu toilet di belakangku tertutup sendiri, dibarengi suara samar wanita yang tertawa. Astagfirullah. Aku pun langsung pergi meninggalkan toilet. Singkatnya, break telah selesai dan kembali memasuki ruang produksi. Kembali aku mendengar ocehan dari Teh Mutia. Aku kesal, akhirnya kuputuskan untuk ngobrol sedikit dengan Ak Kevin. Aku pun menceritakan hal yang barusan terjadi. Hah? Seriusan kamu? Gak ada rasa takut gitu? Tanyanya penuh keheranan. Aku hanya menggeleng kepala. Lain kali jangan sendiri, Cak. Buat jaga-jaga. Aku tahu kamu berani, tapi lebih baik hati-hati. Daripada makin panjang dia menasihati, aku iakan saja. Namun tetap dalam hatiku tidak akan mengajak orang lain jika ke toilet. Singkat waktu jam istirahat pun tiba. Kami pun makan berenam ditemani teman-teman yang lain lagi. Ada Teh Desi, Teh Sri, juga Teh Mutia. Singkatnya selesai makan, aku mengajak sholat. Semua menjawab sedang tidak sholat, kecuali Dita. Akhirnya aku dan Dita berjalan menuju musola. Kami antri berwudu di sana. Nanti anak baru disuruh ke ruangan buat ambil seragam, kata senior yang sedang antri berwudu juga. Oh iya kak. Namamu siapa? Tanya senior setelah Dita pergi berwudu dulu. Ocha kak. Kenalin, aku Dika. Salam kenal ya. Kak Dika ini orangnya putih, wajahnya baby face yang menurutku orangnya manis. Sejak perkenalan itu, kami jadi lebih akrab. Walaupun dia sudah karyawan tetap, tapi dia orang yang tidak sombong. Setelah selesai sholat, tinggal menunggu bel bunyi. Dan seperti biasa, kami nongkrong di loker dulu, sampai tiba-tiba Ak Kevin memanggilku. Sini, bantuin riperan, katanya yang menuju wadah produk-produk yang perlu diperbaiki. Kok aku aja sih? Mana yang lain? Udah, kerjain dulu. Ini kan enjian dari kamu. Itu kan gara-gara AA juga yang kasihnya miring-miring. Lah, kenapa kamu gak bilang? Ketusnya sambil tangannya mulai mengerjakan riperan. Kalau bilang AA-nya marah. Jawabku tak mau kalah. Ya gak marah lah. Alah, gak marah apanya? Iya ya maaf, bawel banget. Udah kerjain cepat. Kami pun sibuk mengerjakan riperan itu dengan menggunakan cutter. Kalau yang keras direndam dulu, jangan dipaksain, ucapnya. Aku hanya mengangguk, tapi tak dengarkan nasihatnya. Aku masih tetap kekeh untuk mengcutter bagian yang keras itu. Sampai akhirnya jariku terkena cutter. Nah kan, dibilangin ngeyel, kena kan sekarang? Jawab Ak Kevin yang langsung menghentikan kerjaannya. Dia mengambil kain yang selalu disimpan di sakunya untuk langsung membalut jariku. Tunggu bentar. Dia berlalu pergi menuju kotak P3K. Tiba-tiba Kak Dika datang. Oh Cak, kenapa? Gak apa-apa kak. Sini. Kak Dika mengambil jariku. Mau diapain? Kevin, lu apain nih anak baru? Ucap Kak Dika. Bawel dia, dibilangin gak mau nurut. Jawab Kevin yang langsung membuka balutan di jariku. Terlihat luka yang menganga cukup lebar di jariku. Mau diapain? Ucapku setelah melihat Kevin membuka botol putih kecil. Alkohol. Perih gak? Udah diam, bawel. Setelah itu Kevin langsung mengeluarkan handsapas dan menarik jariku untuk kemudian diplester di lukaku. Bel pun berbunyi dan semua anak yang lain masuk ke ruang produksi. Singkat cerita, break sholat asar pun tiba. Aku segera turun ke bawah untuk melaksanakannya. Setelah selesai, aku pun naik ke atas lagi seperti biasa untuk nongkrong di loker tentunya. Teh Widi, sini, ucapku yang melihat Teh Widi sedang berjalan menuju loker. Dia langsung mengurungkan niatnya ke loker dan menghampiriku. Teh, ceritain kelanjutannya. Oh iya, sampai lupa. Sampai mana kemarin? Sampai senior yang galak itu. Oh iya, jadi kamu tahu gak dia bundirnya di mana? Matanya menyelidik menatapku. Di toilet cewek yang paling ujung. Jawabnya membuat mulutku seketika menganga. Nah, makanya toilet itu kan udah gak digunain. Gak digunain? Iya, emang kamu pernah pakai tuh toilet? Tanyanya menyelidik. Enggak teh, tapi aku menceritakan kejadian yang aku alami.
Nah kan, makanya kamu tuh dibilangin ngeyel. Sekarang kamu yang kena teror. Dia nggak jahat kan? Teteh pernah lihat? Tanyaku. Idih, amit-amit, jangan sampai lihat. Jahat nggaknya Teteh nggak tahu. Tapi dulu sering ada yang kesurupan di sini. Makanya kamu hati-hati ya. Jangan sampai itu terjadi sama kamu. Dan ya, apalagi saat datang bulan, itu rawan. Jelasnya kepadaku. Ngomong-ngomong, itu bundirnya pakai apa Teh? Kalau soal itu dirahasiakan, Cak. Yang tahu cuman yang udah tua-tua di sini. Mendengar itu aku pun manggut-manggut. Hari itu kami diminta untuk lembur kembali. Singkatnya, setelah selesai makan dan sholat, seperti biasa aku ke toilet dengan keadaan yang sepi. Dan aku sendirian. Padahal baru diceritakan yang horor dari Teh Widi tadi siang. Tapi aku rasa ceritanya tidak membuatku takut. Permisi Teh, ucapku sesampainya di toilet. Aku mencoba menyapa sosok yang ada di toilet paling ujung. Teteh jangan nakutin ya. Kalau mau berteman gak apa-apa, ucapku ketika sedang berkaca di wastafel. Singkat waktu, jam lemburan pun telah usai. Badan rasanya pegal sekali. Ingin rasanya langsung rebahan. Ayo Cah, bareng, ucap Dika dengan motornya di hadapanku. Maaf Kak, aku udah pesan ojol, ucapku. Dibatalin aja. Emang udah sampai mana ojolnya? Tanyanya. Bentar lagi, aku kasihan kalau mau dibatalin, ucapku beralasan supaya tidak pulang bareng dengan Dika. Yang padahal aku belum menemukan ojol. Di aplikasi sedang loading mencari driver terdekat. Ya udah, kakak tungguin sampai ojolnya datang, ucapnya mematikan motor. Nggak usah kak, nanti kakak kemalaman lagi, ucapku. Tiba-tiba, Dika, bapak nebeng ya, ucap salah satu bapak-bapak dengan seragam PT juga. Dan akhirnya selamat, mereka pun pergi. Duluan ya Neng, ucap si bapak dan Dika hanya tersenyum. Tidak berselang lama, aku pun menemukan ojol dan langsung pulang. Keesokan harinya, aku berangkat dengan memakai seragam baru. Teh, udah sampai mana? Pesanku pada Teh Desi di dalam aplikasi hijau, yang sebelumnya kami sempat bertukar nomor ponsel ketika makan somai. Lagi nunggu angkot nih Cak, balasnya. Ya udah, tungguin aku ya Teh, di gang sebelum masuk kawasan PT. Oke, nanti kabarin kalau udah naik angkot. Aku memang sengaja naik angkot untuk lebih berhemat, yang sebelumnya aku dikasih tahu oleh Teh Desi untuk naik angkot yang jurusan kesini dengan nomor sekian, agar aku tidak salah tujuan. Aku merasa bangga dengan diri sendiri yang berani naik angkot sendirian, mengingat ini adalah pengalaman pertamaku di perantauan. Nah, kalau gini kan kamu bisa lebih hemat, ucapnya ketika aku baru turun dari angkot. Iya Teh, bener banget, jawabku. Kami berdua pun berjalan bersama menuju PT. Aduh, perutku sakit lagi, pekikku ketika berjalan. Kamu belum sarapan ya? Udah Teh, tapi ini hari pertama datang bulan. Biasanya emang sakit kalau hari pertama. Oh iya emang, Teteh juga suka gitu. Nanti minumnya anget, jangan es dulu. Singkatnya, di saat kami akan mulai bekerja, aku melihat sosok laki-laki di sampingku yang waktu itu berada di samping Teh Wati, yang seharusnya dia berada di line 1 bersama Teh Wati. Loh, mana Kevin? Tanyaku. Oh, si Kevin izin gak masuk. Wih, asik nih, ada Bang Kolil, ucap Teh Mutia. Iya Mut, siap gober ya? Siap banget gua. Suka nih kalau yang jalanin elu Bang. Santai, gak kayak si Kevin tuh yang gober-gober baik. Mereka berdua pun tertawa bersama. Aku pun ikut cengengesan. Ros, ngapa lu ikut tertawa? Lah, masa diam aja? Bekerja pun dimulai dengan meja compare yang mulai berjalan. Di situ, aku merasakan hawa yang tidak biasa. Ada rasa aneh dan lemas. Ros, lu kenapa? Tanya Bang Kolil. Gak apa-apa Bang, lemes aja rasanya. Makanya, makan yang banyak Ros. Bang,
bisa ganti panggilnya Ca aja nggak sih? Aku nggak suka dipanggil Ros, terkesan galak kayak Kak Ros, ucapku protes. Nggak apa-apa dong, gue suka panggil elu Ros. Ah, terserah deh, ucapku kembali melanjutkan pekerjaan. Tak berselang lama, samar-samar aku mencium bau melati dari arah packing, yang semakin lama semakin menusuk hidungku. Awalnya aku abaikan, yang mungkin itu parfum seseorang yang sebentar lagi akan hilang. Aku merasa semakin lemas dan bau itu tak kunjung hilang. Sampai akhirnya aku berkata, "Teh Mut, nyium bau melati nggak?" Tanyaku pada Teh Mutia. "Hah? Yang bener aja lu, gua nggak nyium apapun," jawab Teh Mutia sedikit kaget. "Beneran Teh, baunya kenceng banget." Bang, si Rosa nih katanya cium bau melati, ngeri gua," ucap Teh Mutia. "Hah? Yang bener lu Ros, hati-hati lu." "Badanku lemes bang." Bahaya ini Mut. "Lu mau istirahat dulu nggak?" tanyanya. "Enggak ah bang, masih kuat kok." "Jangan ngelamun lu, cepet baca ayat-ayat pendek sama istighfar." Aku pun hanya mengangguk dan menurutinya. Selama bekerja, Bang Kolil dan Teh Mutia memanggilku untuk memastikan aku tetap baik-baik saja. Masih bau melati nggak?" tanya Bang Kolil. Aku hanya mengangguk. "Perasaan kita nggak nyium bau itu ya Mut," ucapnya. Jadi yang mencium bau melati ini hanya aku saja. Aku teringat kata-kata dari Teh Widi, kalau wanita yang sedang datang bulan lebih rawan. Aku pun terus beristighfar, memastikan diriku baik-baik saja. Tidak berapa lama, tiba-tiba mataku terpejam, semua jadi gelap. Aku tidak merasakan apapun, tapi posisiku masih duduk. Sampai akhirnya, "Ros!" Aku mendengar teriakan Bang Kolil dan Teh Mutia, membuat aku langsung membuka mata. Aku bingung dan langsung menatap Bang Kolil. "No liat, masa lu neter?" ucap Bang Kolil yang lalu turun dari mesin. Aku hanya diam dan melihat di depan meja kompireku banyak yang aku teterkan. Bukannya gercep membantu, aku masih terbengong saja akan kejadian yang terjadi barusan. Aku berpikir, apa mungkin aku tertidur atau aku akan pingsan tadi? Apa? Aku pun menyadari bau melati itu telah hilang. "Woi, bantuin, malah bengong lu," ucap Teh Mutia. Aku hanya diam dan mulai membantunya. "Lu kenapa sih Ros?" tanya Bang Kholil. Aku menghembuskan nafas kasar. "Ditanya tuh jawab," keluh Teh Mutia. "Gak apa-apa Teh, cuman ngantuk aja." "Makanya Ros, begadang mulu lu," ucap Bang Kholil yang naik ke mesinnya lagi. "Iya, maaf ya, udah buat neter." Kami pun mulai melanjutkan pekerjaan. Aku mencoba sebisa mungkin tetap berjaga sampai bel istirahat berbunyi. "Ayo Cak, makan," ucap Teh Desi. Teteh duluan aja, aku mau ganti pembalut dulu," ucapku. "Oh, mau ditemenin gak?" "Gak usah Teh, aku cuman sebentar, nanti langsung nyusul Teteh." "Oh iya, aku nitip boleh ya, 1 es kopi," ucapku kepadanya memberikan uang. "Oke deh, sama bakso gak?" "Boleh." Setelah itu aku pun menuju loker lebih dahulu. Cak, gak makan?" tanya Dika yang tiba-tiba di belakangku. Nanti Kak," jawabku yang membuka kunci di loker. "Mau makan bareng?" tanya Dika lagi. Sebelum sempat aku menjawab, terlihat seorang wanita senior yang masuk dan menghampiri Dika. Mereka berdua menjauh dariku dan mengobrol di kursi. Aku tidak menghiraukan mereka dan mengambil pembalut di loker, bergegas ke toilet. Ya ampun, sepi banget. Aku pun masuk ke salah satu toilet. Dan seperti biasa, gangguan dari sosok itu lagi. Seperti bunyi toilet, dan kali ini aku mendengar dia keluar dari toilet dan berjalan ke depan pintu toiletku. "Jangan ganggu Teh, maafin aku kalau punya salah," gumamku sendiri kepadanya. Aku merasakan kalau dia sedang berdiri di depan pintu toiletku. Aku pun tidak menghiraukannya sampai aku selesai, kemudian aku membuka pintu. Namun
Tidak ada siapapun di sana. Aku mendengus kesal dan keluar dari toilet. Aku berjalan dengan membalas pesan dari Teh Desi hingga tak kuperhatikan langkahku sampai akhirnya aku hampir terjatuh ketika kudapati aku menabrak seseorang. Apa kalian bisa menebaknya? Itu adalah Dika. Dan ini seperti adegan di drama Korea. Ketika aku menabrak dan hampir terjatuh, dia memegangiku. Kami menatap satu sama lain beberapa detik hingga akhirnya Dika melepaskanku. Maaf Cak, bukan maksudku, ucap Dika terpotong. Gak apa-apa Kak, makasih ya, ucapku berlalu pergi. Aku senyum-senyum sendiri di perjalanan menuju ke kantin. Pandangan Dika selalu melintas di pikiranku. Singkatnya, setelah istirahat, kami pun mulai mempersiapkan diri untuk mulai bekerja kembali. Di sela pekerjaan, aku melihat Dika datang menghampiriku dengan tersenyum. Aku pun balik tersenyum. Dika hanya menatapku tanpa bicara, membuat aku jadi grogi melakukan pekerjaan. Lu ngapain sih di situ, Dik? Ngerusak mood gua aja, ucap Teh Mutia. Lah, gua lagi ngeliatin Ocha kerja, ucapnya dengan kedua tangan dilipat ke depan. Jangan macem-macem lu, udah sana pergi. Mentang-mentang si Rosanak baru lu, inget yang ono-ono, ucap Teh Mutia. Dika pun hanya tersenyum dan berlalu pergi. Yang ono? Dia udah punya pacar, gumamku dalam hati. Hati-hati lu sama dia, ucap Teh Mutia. Kenapa Teh? Sebelum Teh Mutia menjawab, ada leader menghampiri line kami. Lama dia di sana, hingga aku lupa akan pertanyaanku. Singkatnya, jam break pun telah tiba. Aku langsung lari ke toilet karena tak mau menunggu, sebab kalau break seperti ini akan banyak yang datang ke toilet. Saat aku akan tiba di toilet, tiba-tiba aku jatuh tersungkur hingga daguku mengenai lantai sampai tergores hingga kulit luarnya mengelupas. Perih rasanya, tapi lututku juga sakit atas insiden yang terjadi. Aku perlahan-lahan bangun dan untungnya tidak ada orang yang melihatku jatuh. Kalau iya, bisa malu aku. Selain merasakan sakit, aku juga berpikir, kenapa bisa tiba-tiba kayak ada kaki yang menjegal dan menyandungku? Aku merasa kakiku menabrak sesuatu, padahal di sana tidak ada apapun. Apa ini ulah penunggu di sini ya? Tapi kan aku nggak salah apa-apa. Kemudian aku berjalan menuju toilet dengan meringis kesakitan. Setelahnya, aku langsung ke kotak P3K untuk mengambil Hansaplast. Cak, tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Aku menengok mencari-cari suara tersebut. Kulihat di sana wajah yang tidak asing. Seorang senior yang tempo hari menegurku saat malam hari. Dia pun mengisyaratkan agar aku mendekatinya. Ada apa? Akhir-akhir ini aku sering lihat Dika kayak deketin kamu, ucapnya tiba-tiba yang membuatku kaget. Lalu kenapa? Aku cuman mau kasih tahu kamu, sebaiknya kamu jauhin dia. Sontak aku tambah semakin bingung. Apa alasannya? Apa dia udah punya pacar? Tanyaku dengan memicingkan mata. Lebih dari itu, ucapnya. Aku pun melongo. Kamu pernah lihat kan senior cewek yang putih itu sering bareng sama Dika di sela-sela break atau istirahat? Sambungnya kembali. Aku mencoba mengingat-ingat sosok senior yang disebutkan barusan. Oh iya, aku ingat. Dia pacarnya. Iya, dia pacarnya. Dan hubungan mereka diam-diam agar tidak ketahuan. Ya iyalah diam-diam, kan di PT nggak boleh pacaran. Ucapku yang sedikit merasa kecewa dengan kebenaran ini. Tapi aku mencoba biasa saja. Iya, aku tahu itu. Tapi ini lebih dari apa yang kamu bayangkan. Sebenarnya, Dika itu udah punya istri dan anak yang usianya baru 8 bulan. Hah? Dika udah punya istri? Lalu, apa yang dia lakukan selama ini? Dan dia juga punya pacar di sini. Lalu bagaimana dengan nasib anak dan istrinya di rumah? Aku terdiam memikirkan itu semua. Makanya, aku kasih tahu kamu supaya kamu jauhi dia, agar kamu tidak terseret ke hubungan gila ini. Kamu masih baru di sini. Nanti kamu pasti lebih gampang dimanfaatin oleh Dika, karena Dika tahu kamu masih polos.
ucapnya dengan menatapku. Makasih ya kak, udah kasih tahu aku, ucapku dengan menundukkan kepala. Tidak kusangka wajah Dika yang baby face itu sudah nikah, dan dia termasuk golongan yang tidak setia dengan memanfaatkan wajahnya itu. Udah ya, mulai sekarang jauhi dia, gak usah respon dia, jangan mau juga dianterin pulang, ucapnya. Aku pun mengangguk. Oh iya, maaf ya, udah negur kamu tempo hari. Kenalin, aku Akbar, ucapnya dengan mengulurkan tangan. Aku menyambut tangannya dengan berkata, udah tahu nama aku kan? Iya, banyak senior yang tahu kamu gara-gara Dika deketin kamu. Aku pun merasa malu akan hal itu. Tiba-tiba bel berbunyi dan Akbar pergi meninggalkanku untuk menuju lainnya. Singkatnya, setelah aku pulang dan dikontrakan, aku menelpon orang tuaku dan menceritakan semua yang terjadi di PT tentang kejadian horor yang menimpaku di sana. Dengan itu, akhirnya ayahku mencari tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian ayah berkonsultasi dengan Pak Ustadz dan malam harinya beliau berzikir. Hal yang tidak terfikirkan dan di luar nalar terjadi. Ketika tengah malam, ayahku sedang berzikir di ruangan tempat sholat. Ibuku yang sudah tertidur di kamarnya dengan adikku tiba-tiba mendengar pintu kamar diketuk dengan pelan. Ibuku yang sedang tertidur pun mendengar ketukan itu samar-samar dan mencoba membuka matanya perlahan. Dia tiba-tiba mencium bau melati yang sangat kuat. Pintu kembali diketuk dengan pelan. Ibu menatap pintu kamar itu dengan seksama. Sampai tiba-tiba ada sosok yang menembus pintu kamar dan melayang dengan cepat menghampiri ibuku yang menatapnya. Sosok itu memiliki rambut yang panjang dengan gaun merah dan wajahnya saling berhadapan dengan ibu. Seakan sosok itu ingin memakan ibuku. Kata ibu, wajahnya pucat dengan mata yang menatap tajam. Katanya kalau sosok berbaju merah atau biasanya disebut kuntilanak merah itu kan jahat ya, dan mungkin baunya juga busuk, tapi sosok ini berbau melati. Saat bertatapan dengan ibuku, baunya benar-benar melati yang menusuk hidung. 2 detik kemudian, ibu berteriak membangunkan adikku yang masih berusia 6 tahun. Sosok itu pun seketika menghilang, menyisakan bau melati di kamar. Tidak berselang lama, ayah datang ke kamar. Dia datang ke sini, Bu, ucap ayah yang mengedarkan pandangan. Baunya masih di sini, lanjutnya. Ibu pun menceritakan hal yang barusan terjadi dengannya. Ayah tak mendengar karena mungkin dia sedang fokus dengan zikirnya, dan jarak kamar dengan ruangan sholat tersekat 2 ruangan. Kayaknya dia nggak terima dengan kita yang tadi membicarakannya. Bahkan kita juga mencari tahu tentang dirinya pada Pak Ustadz, ucap ayah. Singkat waktu esok pun tiba. Ayah kembali ke rumah Pak Ustadz untuk menanyakan perihal yang terjadi semalam. Dia memang datang semalam, tapi dia cuma ingin kenalan aja, terutama dengan putri kalian, ucapnya setelah ayah menceritakan. Rosa, tanya ayahku. Ya, dia sempat akan mengalami pingsan dan mencium bau melati kan? Sebenarnya dia ingin masuk ke tubuh putrimu, tapi tidak bisa karena kamu membawakan sesuatu yang selalu putrimu bawa. Sosok itu penasaran dengan putrimu. Kenapa putrimu tidak takut dan sempat mengajaknya bicara di toilet? Itu sebabnya sosok itu penasaran dengan putrimu. Lalu kejadian saat putrimu jatuh, sebenarnya dia tidak berniat jahat. Cuma putrimu tersandung gaunnya karena sosok itu selalu mengikuti putrimu. Jelas Pak Ustadz panjang lebar. Apa dia bahaya, Pak Ustadz? Tidak. Justru dia melindungi putrimu di sana. Melindungi, ucap ayah dengan mengerutkan keningnya. Ya, bisa dibilang begitu. Dia cuma ingin berteman saja. Penjelasan Pak Ustadz yang membuat ayahku lega. Aku akan berkomunikasi dengannya agar tidak selalu mengikuti putrimu, sambung Pak Ustadz. Jadi, benar kan? Ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bisa sosok di Cikarang itu sampai ke rumahku yang ada di Pekalongan?
Itulah sebagian kecil yang terjadi, dan masih banyak hal di luar nalar di dunia gaib lainnya. Lalu Pak Ustadz, apa benar dia sosok yang sudah melakukan bunder di sana? Tanya ayah. Iya benar, itu dia. Tapi dia hanyalah jin korin dari gadis yang bundir itu. Dan saking lamanya dia tinggal di sana, dia jadi berubah dengan tampilannya sekarang. Dulu sosoknya masih pakai seragam PT dan sering menangis. Jelas Pak Ustadz. Setelah cukup puas berbicara dengan Pak Ustadz, ayah pun pulang dan menceritakan ini pada ibu. Singkatnya, setelah aku pulang bekerja, ayahku menelpon dan menceritakan hal yang ayah tahu dari Pak Ustadz kepadaku. Aku pun sekarang mengerti dan mencoba untuk jadi teman yang baik untuk sosok yang aku beri nama Melati. Ya, walaupun aku gak bisa melihatnya, namun aku sering memanggil dan berbicara sendiri di toilet. Melati tidak meresponku, namun aku tahu dia mendengarkan ceritaku. Sampai pada suatu hari, entah kenapa, padahal aku tidak melakukan salah apapun dan sudah menuruti kata-kata Akbar untuk menjauhi Dika. Tiba-tiba, saat aku sendirian di loker, pacar Dika menghampiriku. Lu yang namanya Rosa ya? Iya kak. Lu jangan coba-coba deketin Dika ya. Dika itu punya gua. Lu tuh apa sih? Apa juga yang Dika lihat dari lu? Ucapnya memandangku dari atas sampai bawah. Kemudian dia memegang bahuku cukup erat dan mendekatkan wajahnya kepadaku. Awas ya, kalau sampai gua lihat lu sama Dika lagi. Ucapnya dengan sedikit mendorongku dan berlalu pergi. Ya ampun, nenek lampir. Siapa juga sih yang mau sama pacarmu? Lagian situ ngapain mau sama suami orang? Gerutuku sendiri. Singkat waktu, sore pun tiba, dan kali ini tidak ada lembur yang alhasil bisa cepat pulang. Hari ini aku pulang dengan Mita dan Dita. Kami berjalan keluar dari gedung PT dengan menuruni anak tangga bersama. Sampai tiba-tiba, ada yang kesurupan, gumam Teh Desi. Hah? Siapa? Tanya kami bertiga. Itu si Siska, ucap Teh Desi berlalu pergi. Siska siapa? Tanyaku pada Mita dan Dika. Siska itu senior yang putih itu loh, pacarnya Dika. Yaudah, kesana yuk, sambungku dan mengajak mereka untuk melihat. Terlihat sudah banyak orang berkerumun di sana, dan tentunya aku melihat Dika yang memegang tangan Siska. Di sana Siska berteriak-teriak dan menggeliat-geliat sampai hijabnya terlepas dari kepalanya yang memperlihatkan rambutnya yang pirang. Dan yang membuat aku lebih kaget lagi, di lehernya ada banyak sekali bekas merah-merah. Kalian yang udah dewasa pasti tahu lah ya, orang berhijab kok kelakuannya seperti itu. Tiba-tiba Siska berteriak dan mengucapkan kata-kata, "Aku janji tidak akan mengganggunya lagi." Jangan-jangan yang merasuk itu Melati. Kan tadi sempat Siska melabrak aku di loker, pikirku. Sakit, aku janji tidak akan mengganggunya lagi, teriaknya lagi. Kemudian ada salah satu bapak-bapak yang juga bekerja di sana memegang kepala Siska dan terlihat mulutnya kumat kamit. Siska masih saja berteriak-teriak. "Ayo pergi, merinding aku," ucap Dita. Kemudian aku iakan bersama Mita. Kami bertiga pun berjalan menjauhi kerumunan. Kami berjalan cukup pelan dan sesekali mengabadikan foto bersama. Sampai akhirnya, "Rosa," panggil salah satu senior. Iya, kenapa?" "Si Siska nyariin kamu," ucapnya yang seketika membuat jantungku berdebar. "Emang kenapa?" "Gak tahu, katanya dia pengen ketemu," ucapnya yang membuat aku makin senam jantung. Gak bisa, maaf, aku mau pulang. Udah ditungguin sama saudaraku nih. Besok aja kalau mau ketemu, sampaiin maaf aku ke dia ya," ucapku berdalih karena tak ingin bertemu dengan Siska. "Ya udah jam pulang juga. Sana istirahat, hati-hati di jalan," ucapnya berlalu pergi. "Idih, apaan sih? Gak jelas banget," gerutu Dita yang langsung menggandengku berjalan bersama. Kami pun pulang bersama menuju rumah Mita. Singkat waktu keesokan harinya, saat aku tengah berada di loker sendirian dengan memainkan ponselku. "Rosa," panggil seseorang dan aku menoleh ke sumber suara.
Ternyata itu Siska. Dia berjalan mendekatiku, kemudian duduk di dekatku. Aku memandangnya dengan tatapan bingung. Aku minta maaf ya atas kejadian kemarin. Mungkin sikapku terlalu berlebihan dengan kamu, ucapnya tiba-tiba dengan meraih tanganku. Iya kak, ucapku terbata yang masih bingung dengan sikapnya. Dia hanya tersenyum kemudian berlalu pergi, membuat kebingunganku semakin parah. Tidak berapa lama aku lihat Teh Widi masuk dan menghampiriku. Habis ngapain dia? Tanya Teh Widi. Aku menceritakan yang terjadi barusan, yang sebelumnya Teh Widi juga tahu atas pengelabrakan Teh Siska tempo hari. Oh gitu. Hah, biar mampus tuh anak, ucap Teh Widi. Mampus kenapa Teh? Ya habisnya jahat sama kamu, padahal cuma jadi selingkuhan tapi berlagak kayak istrinya. Moga-moga cepat dilabrak tuh si Siska sama istri Dika, gerutunya kesal. Dia gak jahat kok Teh, buktinya aku gak ada yang luka kan? Kamu tuh. Tahu gak sih kenapa si Siska bisa kesurupan? Ucapnya serius. Kenapa Teh? Dengar-dengar si Siska tuh saat sendirian di loker, tiba-tiba dia melihat penampakan di pojok sono noh, tunjuknya. Terus tanpa aba-aba, sosok itu langsung melesat dan mencekik Siska. Habis itu Siska gak inget apa-apa dan jadilah kesurupan. Ih, merinding Teteh. Ayo pergi dari sini. Teh Widi menarik tanganku untuk keluar dari ruangan loker. Penampakan yang dia lihat seperti apa Teh? Tanyaku setelah kami duduk di ruang produksi. Rambutnya panjang, pakai gaun merah, kayak kunti merah gitu, ucapnya yang seketika membuatku agak tersenyum. Si Ocha malah senyum, cerita horor juga, kesal Teh Widi. Lucu aja Teh. Idih, Teh Widi memutar matanya. Aku ke toilet dulu ya Teh. Aku berdiri dari dudukku. Ikut. Dia ikut berdiri dan menggandeng tanganku. Kami berdua pun ke toilet. Aku masuk ke salah satu toilet, sedangkan Teh Widi berkaca di wastafel. Makasih ya Melati, tapi jangan gitu juga. Kasihan tuh si Teh Siska, ucapku lirih dalam toilet. Cak, teriak Teh Widi. Apa Teh? Kamu ngomong sama siapa? Aku gak ngomong kok, elakku. Setelah kejadian ini, tidak ada hal janggal lainnya di PT tempatku bekerja. Semuanya berjalan normal. Sampai akhirnya, aku habis kontrak dan berpamitan dengan semua yang ada di sana, termasuk dengan Melati. Karena kontrakku tidak diperpanjang dengan alasan yang tidak masuk akal. Menurutku sih, yaitu karena aku tidak pernah memberikan sesuatu ke atasan. Ya pikiranku kerja di sini bukan cari muka kan? Padahal aku kerja nggak pernah bikin masalah. Tapi ya tetap yang kayak aku kalah sama yang pandai cari muka. Nggak usah disebut juga ya orangnya. Di tahun berikutnya aku juga dihubungi pihak PT itu lagi untuk bekerja di sana. Tapi aku sudah punya pekerjaan baru. Oke, sampai di sini aja untuk ceritaku. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pengalaman dari Ocha yang sempat mengalami kejadian mistis di sebuah PT yang ada di Karawang. Mungkin teman-teman di sini pernah juga mengalami hal serupa. Mungkin ada teman yang sempat bekerja di sebuah PT juga dan mengalami beberapa hal janggal. Bisa dituliskan di kolom komentar. Atau mungkin mau dikirimkan melalui email kami di adaapagrangan20@gmail.com. Jadi saya bisa membacakannya di sini untuk didengarkan oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah mensupport. Jangan lupa tinggalkan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang tidak kalah seru. Baiklah, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.